Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rikon Saftri, NIM T2019-7153. Saya dari kelas Matematika 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan ilmu fikih. Untuk yang pertama adalah periode Rasulullah 13 sebelum Hijriah sampai 11 Hijriah. Dalam periode ini dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul sehingga beliau wafat. Periode ini sangat singkat, hanya berkisar 22 tahun dan beberapa bulan saja. Namun periode ini memiliki pengaruh yang sangat besar dan sangat signifikan mengenai ilmu fikih pada masa Rasulullah. Rasulullah banyak mewariskan nas-nas hukum berdasarkan Al-Quran ataupun As-Sunnah. Periode ini disebut ahdu insya dan takwim. Dan dalam periode ini dibagi menjadi dua masa, yaitu Mekah dan Madinah. Mekah berlangsung 13 tahun dan Madinah 10 tahun. Pada masa tersebut Rasulullah mulai berdakwah untuk mengubah keyakinan masyarakat jahiliyah Mekah yang sebelumnya menyembah berhala menjadi masyarakat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati dan menghiasi diri dengan akhlak karimah. Pentasyariatan dalam periode ini terhadap pada ilmu fikih dan ayat-ayat hukum yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, di mana ayat tersebut digunakan untuk solusi dan jawaban dari macam-macam pertanyaan yang ada, maupun menjelaskan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena ada beberapa ayat yang diturunkan bahkan hanya karena menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada atau permintaan fatwa. Kedua, tabi'in. Tabi'in dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama periode Khulafaur Rasyidin 11 sampai 40 Hijriah. Apabila terjadi suatu permasalahan yang tidak ada nas dalam Al-Quran dan Sunnah, para sahabat mencari jawaban sendiri-sendiri dengan cara beristihad dengan kemampuan berpikir dan pedoman pada hukum-hukum dalam permasalahan umum dan berdasarkan kaidah-kaidah umum. Yang kedua periode Bani Umayyah tahun 40 sampai 132 Hijriah. Ahlul hadis menetapkan hukum berdasarkan hadis-hadis yang mereka terima dan tidak mau mempergunakan kias atau ra'yu terhadap permasalahan yang tidak dapat ditemukan dalam hadis. Ahlul ra'yi menetapkan hukum berdasarkan hadis, dan apabila mereka tidak menemukan solusi dari permasalahan dalam hadis, mereka melakukan kias. Yang ketiga periode Bani Abbasiyah tahun 132 sampai 656 Hijriah. Dalam periode ini tersebut dibuatlah aturan-aturan tentang ijtihad dalam ilmu aslul fikih dan diperluas penetapan hukum terhadap permasalahan yang terjadi ataupun yang akan terjadi di masa yang akan datang dibahas dalam buku tersebut. Karena perbedaan pendapat sehingga adanya perbedaan pemahaman, dan masing-masing pendapat dan pemahaman diikuti oleh banyak pengikut, maka muncullah mazhab-mazhab fikih. Tabi'id dibagi menjadi 4, yaitu mazhab Imam Abu Hanafi, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Latar belakang munculnya mazhab ada dua perspektif. Yang pertama politik, yaitu pengaruh peristiwa politik pada perkembangan ilmu fikih terjadi pada abad kedua Hijriah, sehingga lahirnya pemerintahan Bani Umayyah dan muncullah Khalifah Bani Abbasiyah. Kemudian pada masa Bani Abbasiyah, para ulama membagi dua kelompok, yaitu kelompok ulama Kufah dan kelompok ulama Madinah, di mana pada pemerintahan Bani Abbasiyah lebih mendukung kelompok ulama Kufah. Setelah itu pada abad ketiga Hijriah, kelompok ulama tersebut lebih mengarah pada penongkokan pribadi yang diantara lain mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang kedua, perspektif teologi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122, ayat tersebut menjelaskan tentang kelompok setiap golongan untuk memahami ajaran agama dan pengalamannya. Pertama, bagian kecil dari golongan umat yang mendalami agama atau golongan pertama, atau sering disebut dengan mujtahid. Setelah selesai dari usahanya, mereka memiliki kewajiban untuk mengamalkan ilmu pengetahuan kepada umatnya. Kedua, bagian besar dari golongan umat yang tidak mendalami agama atau golongan kedua, atau disebut dengan golongan awam. Dengan demikian, hal agama mereka dapatkan dari pengajaran golongan pertama. Yang pertama ada mazhab Imam Abu Hanafi. Mazhab Imam Abu Hanafi dikenal dengan sebutan Imam Hanafi. Dengan nama asli beliau adalah Abu Hanifah Umar bin Tasbit
Al-Kufi lahir pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi di Irak dan wafat di Baghdad tahun 150 Hijriah. Menurut riwayat lain, beliau bergelar Abu Hanifah karena beliau begitu taat dalam menjalankan beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Ada juga yang meriwayatkan karena beliau begitu gemar dalam menulis, begitu dekat dan eratnya berteman dengan tinta. Menurut riwayat terpercaya, beliau adalah walid ilmu fikih. Beberapa ulama telah bergaul dengan Abu Hanifah karena mempelajari mazhab beliau dan hukum yang mereka dapatkan itu mereka tulis atau bukukan. Mereka sebagai pendukung mazhab Abu Hanifah. Mazhab ini merupakan mazhab yang memiliki pengikut terbanyak di dunia, di antara lain Baghdad, Parsi, Bukhara, Mesir, Syam, Pakistan, India, Bangladesh, Turki, Afghanistan, dan Uzbekistan. Yang kedua ada mazhab Imam Maliki. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amar al-Asibahi al-Aribi al-Yamniyah. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau 789 Masehi di usia 87 tahun. Kakek beliau bernama Malik yang datang ke Madinah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kakek beliau termasuk golongan tabi'in yang banyak meriwayatkan al-hadis dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Talha, sehingga wajar jika beliau tumbuh sebagai sosok ulama terkemuka dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Maliki adalah ahli hadis dan fikih pada masanya. Beliau terbilang paling berpengaruh di seluruh Hijaz. Orang menyebut beliau Syed Fuqaha al-Hijaz atau pemimpin ahli fikih di seluruh daerah Hijaz. Beliau memiliki banyak murid atau sahabat, di antaranya terkemuka adalah Muhammad bin Idris bin Syafi'i, Al-Laisi bin Sa'ad, Abu Ishaq al-Farisi, dan lain sebagainya. Pengikut ini adalah terbanyak di negara Tunisia, Tripoli, Maghribi, Mesir, Afrika Utara, Afrika Barat, Maroko, Aljazair, Sudan, dan Nigeria. Yang ketiga ada mazhab Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Syafi'i lahir pada masa pemerintahan Abbasiyah di Gaza, Palestina, tepatnya pada tahun 150 Hijriah atau 797 Masehi dengan nama kecil Muhammad. Mazhab Maliki berkembang pada Khalifah Timur atas dukungan Al-Mansur dan di Khalifah Barat atas dukungan Yahya ibnu Yahya ketika diangkat menjadi kadi oleh para Khalifah Andalusia. Di Afrika, Al-Mu'izz Badis mewajibkan penduduk untuk mengikuti mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i memperbesar di Mesir ketika Salahuddin Al-Ayyubi merebut negeri itu. Beliau banyak belajar tentang keadaan penghimpunan dan tabiat manusia, misalnya keadaan yang menimbulkan perbedaan akhlak dan adat. Sangat berguna bagi beliau untuk menjadikan alat pertimbangan hukum permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian beliau diminta oleh Khalifah Harun al-Rasyid supaya tetap tinggal di Baghdad. Setelah menetap di sana, beliau menyiarkan agama dan pendapat-pendapat beliau diterima oleh segala lapisan. Pengikut mazhab ini terbanyak di Mekah, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramaut, Mesir, Pakistan, dan Indonesia. Jadi Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab ini adalah mazhab keempat. Imam Ahmad bin Hambal adalah Ibnu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Beliau adalah murid Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i memuji beliau. Saya keluar dari Baghdad, tidak saya tinggalkan di sana seorang yang lebih takwa, lebih wara dan lebih alim selain Ahmad bin Hambal yang sungguh-sungguh banyak menghafal hadis. Beliau sangat berhati-hati sekali dalam berfatwa, sehingga hal tersebut yang menyebabkan terlambatnya mazhab beliau tersiar di daerah-daerah yang jauh. Apalagi murid beliau sangat berhati-hati juga.
Mula-mula mazhab tersebut tersiar di Baghdad, kemudian berangsur-angsur tersiar di daerah-daerah lainnya. Dan pengikut terbanyak mazhab ini adalah Hijaz, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Periode sampai sekarang atau sering disebut dengan Kholaf. Periode ini dikenal sebagai periode modifikasi hukum Islam di berbagai negara. Hal ini dikemukakan oleh Mustafa Ahmad Azzarka bahwa periode modifikasi ini dilakukan sejak munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adiyah hingga saat ini. Usaha yang dilakukan dalam memodifikasi ilmu fikih pada saat ini semakin berkembang pesat sehingga berbagai negara Islam memiliki modifikasi hukum dan mazhab tertentu, misalnya dalam perkembangan bidang pertahanan, berniaga atau berdagang, dan hukum berkeluarga. Kontak yang dapat semakin intensif antara negara Islam dan Barat mempengaruhi hukum Barat secara bertahap mengikuti hukum-hukum di negara Islam. Selain itu, bermuncullah para ulama fikih yang menghendaki terlepasnya pemikiran ulama fikih dari keterkaitan mazhab tertentu dan merancang penggairahan kembali gerakan ijtihad. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.